Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesang Mulia Uga Wicaksana, kelas 2 PAIA, NIM 24411402019, mata kuliah Usul Fikih. Jadi video ini saya buat guna untuk memenuhi penilaian dari mata kuliah Usul Fikih. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memenuhi syarat penilaian mata kuliah Usul Fikih. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian usul fikih secara bahasa maupun secara istilah. Nah, yang pertama ada secara bahasa. Nah, usul fikih itu terdiri dari dua kata, yaitu usul atau fiqh dan fikih. Nah, usul itu sendiri ialah bentuk jamak dari kata as yang berarti dasar, fondasi atau pokok. Nah, kalau fikih secara bahasa itu pemahaman yang mendalam atau pengetahuan tentang sesuatu. Jadi secara bahasa usul fikih itu adalah pokok-pokok atau dasar-dasar untuk memahami hukum-hukum agama. Nah, lalu ada secara istilah atau terminologis. Nah, usul fikih secara terminologis itu ialah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah dan metode yang digunakan untuk menggali, memahami dan menetapkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci, yakni itu ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dengan kata lain, usul fikih ialah ilmu yang metodologi dalam fikih, yaitu bagaimana cara kita mengambil hukum dari sumber-sumber hukum Islam. Ada contoh pengertian dari ulama, seperti dari ulama Imam Al-Midi. Dari beliau, usul fikih ini mendefinisikan bahwa ilmu pengetahuan tentang dalil-dalil syar'i secara global maupun secara penggunaan dan sifat orang yang dapat beristihad. Jadi kesimpulan dari pengertian secara bahasa maupun istilah, usul fikih itu ilmu yang menjadi pondasi dalam memahami dan merumuskan hukum Islam, yang menjawab bagaimana kita bisa menyimpulkan suatu hukum dari dalil-dalil yang ada, bukan langsung membahas langsung hukum itu sendiri. Nah, selanjutnya saya menjelaskan tentang sejarah perkembangan usul fikih dari mulai Nabi hingga saat ini. Yang pertama ada masa Nabi Muhammad SAW dari abad 1 Hijrah. Nah, pada masa itu ilmu usul fikih belum dibukukan sebagai ilmu, tetapi praktik-praktik di dalamnya itu sudah ada. Lalu Nabi Muhammad ini menetapkan hukum langsung berdasarkan wahyu dari Al-Quran dan menjelaskan secara lisan melalui sunnah dan hadis. Jadi para sahabat ini mengikuti beliau, dan bila beliau tidak menemukan nas, mereka bisa menggunakan ijtihad dengan kaidah yang sederhana seperti qiyas. Sebagai contoh ada Mu'adzin bin Jabal. Saat diutus ke Yaman, beliau berkata akan menetapkan Al-Quran, sunnah dan ijtihad bila tidak menemukan di dalamnya. Nah, ini merupakan praktik dasar usul fikih. Nah, yang kedua ada masa sahabat tabi'in, abad 1 hingga 2 Hijriah. Nah, setelah Nabi wafat, para sahabat memulai mengembangkan metode ijtihad terutama dalam menghadapi masalah baru. Nah, jadi belum ada ilmu usul fiqh secara sistematis. Ilmu dasar-dasar seperti qiyas, ihtisan dan ijma sudah diterapkan oleh para ulama seperti Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab. Nah, yang ketiga ada masa pembukuan dari abad 2 hingga 3 Hijriah. Nah, pada masa inilah lahirnya ilmu usul fikih secara resmi. Yaitu ada tokoh penting, yaitu ada Imam As-Syafi'i. Nah, di dalam kitabnya Ar-Risalah membahas tentang metode pengembalian hukum Islam.
Nah, jadi dalam kitab itu sendiri membahas ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Jadi beliau Imam Asy-Syafi'i memadukan pendekatan rasional dan tekstual yang membedakan antara dalil nakli dan istihad akli. Lalu yang keempat ada masa pengembangan dan perbedaan mazhab, mulai dari abad 3 hingga 7 Hijriah. Nah, di masa itu muncul banyak karya-karya usul fikih dari mazhab-mazhab fikih. Yaitu ada mazhab Hanafi, di dalamnya mengembangkan kaidah dengan pendekatan rasional lebih kuat. Lalu ada mazhab Maliki dan Hambali. Di dalamnya itu lebih mengembangkan tekstual tapi menggunakan istihad. Lalu ada mazhab As-Syafi'i. Di dalamnya itu lebih menyeimbangkan antara nas dan akal. Nah, tidak hanya tokoh-tokoh lain itu, tetapi ada tokoh-tokoh lainnya seperti ada Al-Jassas, Al-Ghazali, dan Ibnu Qudamah, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima ada masa kodifikasi atau pendalaman, mulai dari abad 8 hingga 13 Hijriah. Nah, usul fikih itu terus berkembang di pesantren dan madrasah Islam klasik. Jadi banyak kitab yang ditulis untuk penjelasan dan ringkasan kitab-kitab usul fikih sebelumnya. Nah, yang keenam ada masa modern dan kontemporer dari abad 20 hingga sekarang saat ini. Nah, jadi usul fikih ini mengalami rekonstruksi untuk menjawab tantangan zaman modern seperti adanya hukum negara, teknologi, hak asasi manusia, dan ekonomi digital. Terutama pada tokoh kontemporer seperti ada Muhammad Abduh, Muhammad Al-Ghazali, dan Jasir Auda. Nah, selanjutnya saya menjelaskan sumber-sumber dalam pengambilan hukum Islam. Jadi secara istilah ialah adilah asyariah, yaitu dalil-dalil syariat yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum. Nah, di dalam itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada sumber utama dan sumber pelengkap. Nah, yang pertama ada sumber utama atau daliyah nakliyah atau pokok. Nah, pokok itu sendiri ada Al-Quran. Yang Al-Quran itu sendiri wahyu Allah yang menjadi sumber hukum paling utama, paling pokok. Nah, di dalamnya itu memuat hukum secara langsung dan menjadi dasar bagi semua dalil lainnya. Nah, yang kedua ada as-sunnah atau hadis Nabi. Nah, segala ucapan, segala perbuatan adalah sunnah adalah ketetapan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang isinya menjelaskan atau menguatkan, merinci hukum-hukum dalam Al-Quran. Lalu yang kedua ada sumber tambahan atau adilah akliyah, yang ada seperti ijma, yang kesepakatan para ulama ini kemustahid dalam satu masa tentang suatu hukum menjadi dalil yang kuat setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang kedua ada qiyas. Nah, di dalam qiyas ini mempunyai analogi hukum baru dengan hukum yang telah ada. Karena apa? Karena ada ilat atau alasan hukum yang sama yang digunakan untuk perkara baru yang tidak disebutkan dalam nas. Yang ketiga ada sumber pendukung atau dalil ikhtilafiyah. Nah, isinya itu ada yang namanya ihtisan yang menyimpang dari qiyas umum untuk mengambil solusi yang lebih maslahat. Lalu yang kedua ada maslahat mursalah, yang hukumnya yang ditetapkan untuk kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan nas. Lalu yang ketiga selanjutnya ada arf.
Di dalamnya itu lebih membiasakan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat dan dijadikan pertimbangan hukum. Lalu yang keempat ada syad as-syariah, lebih menentukan jalan menuju keburukan, artinya untuk peringatan perbuatan yang jelek. Baik, selanjutnya keempat ada qaul sahabi, yang di dalamnya itu pendapat para sahabat Nabi jika tidak ada tantangan dengan dalil lainnya. Nah, yang selanjutnya ada yang kelima, syaru man qablana, menekan syariat umat terdahulu yang belum dihapus dalam Islam. Jadi kesimpulannya itu dalam usul fikih, sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu ada nakli atau Al-Quran dan Sunnah, lalu ada akli atau rasional yang seperti ijma, qiyas, dan metode istinbat. Nah, jadi beberapa sumber lain masih berperdebatkan dengan penggunaannya, tetapi tergantung pada mazhabnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang maslahah mursalah dan maqasid asyariah. Nah, yang pertama ada maslahah mursalah. Pengertian dari masalah mursalah itu sendiri adalah kemaslahatan umum yang tidak disebutkan secara langsung dalam dalil Al-Quran atau hadis, tapi tidak bertentangan dengan lainnya yang dipandang perlu untuk melindungi kepentingan umat. Contoh dari maslahah mursalah itu sendiri yaitu ada penetapan SIM untuk melindungi keselamatan bersama. Lalu ada lagi larangan merokok, yang dimana dilarang di tempat umum untuk melindungi kesehatan untuk orang lain juga. Nah, lalu syarat sahnya masalah diterimanya dari masalah mursalah ini, yang pertama ada tidak bertentangan dengan nas syariah, Al-Quran dan hadis, lalu bersifat umum dan nyata, bukan asumsi, yang bertujuan untuk apa? Untuk menjaga nilai-nilai dasar syariat. Lalu yang kedua ada maqasid asyariah. Nah, maqasid itu sendiri artinya adalah tujuan. Maka tujuan dari maqasid asyariah adalah untuk disyariatkannya hukum-hukum Islam. Nah, ada 5 tujuan pokok dari maqasid asyariah menurut Imam Al-Ghazali dan Al-Shatibi. Yang pertama ada menjaga agama, dan yang kedua ada menjaga jiwa, yang ketiga ada menjaga akal, lalu yang keempat ada menjaga keturunan, dan yang terakhir adalah menjaga harta. Sebagai contoh ada larangan minum khamar supaya akal kita mempunyai kondisi yang baik. Dan yang kedua ada larangan membunuh, yaitu menjaga jiwa. Terus ada contoh kewajiban menikah yang menjaga keturunan. Yang terakhir yang keempat menjaga harta dan solidaritas. Dan yang terakhir adalah hubungan maslahat mursalah dengan maqasid asyariah. Nah, maslahah mursalah diambil sebagai metode istinbat hukum atau penggalian hukum yang berdasarkan prinsip maqasid asyariah, yang artinya harus mengarah kepada perlindungan 5 yang tadi pokok itu maqasid tadi agar bisa diterima sebagai dasar hukum. Nah, tanpa mengacu ke maqasid, maslahah bisa menjadi liar dan tidak terkontrol. Ya, kesimpulannya jadi mursalah itu adalah sarana atau metode untuk menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum.
Nah, dengan maqasid syariah itu sendiri mempunyai tujuan besar Islam yang menjadi standar penilaian atas semua hukum dan maslahat. Jadi antara keduanya itu bekerja sama, maslahat menjadi valid jika mendukung maqasid syariah. Lalu saya akan menjelaskan materi apa sih kegunaan memahami ilmu usul fiqh dalam penerapan kehidupan. Yang pertama yaitu harus menentukan hukum masalah. Sebagai contoh, apakah hukum transaksi online itu halal? Nah, dari manfaat itu usul fikih itu sendiri ialah dengan kias, menggunakan kias. Transaksi online bisa dikiaskan dengan jual beli biasa selama memenuhi syarat seperti akad, ridho, tidak mengandung riba, yang menjaga prinsip maslahah dan maqasid syariah, menjaga harta dan kejujuran. Dan yang kedua, mengetahui bagaimana cara mengambil hukum Islam yang benar. Sebagai contoh, kenapa ada sih perbedaan pendapat ulama soal qunut subuh. Nah, yang dimana itu mempunyai manfaat dari usul fikih. Jadi kita bisa paham bahwa perbedaan itu karena ada dalil dan metode istinbat, yang bukan karena tidak mengambil dengan sembarang. Nah, meningkatkan sikap toleransi ilmu terhadap perbedaan mazhab. Lalu yang ketiga itu tahu menjadi dasar ijtihad bagi ulama dan cendekiawan. Sebagai contoh, apakah boleh donor organ dalam Islam? Jadi manfaat dari donor itu sendiri, ulama memakai maslahah mursalah, yang dimana itu mempunyai kaidah fikih untuk menetapkan hukum berdasarkan prinsip menjaga jiwa. Dan yang keempat, ada membantu masyarakat dalam bermuamalah secara Islam, yang dimana contoh akad meminjam, asuransi syariah, akad jual beli modern. Nah, manfaatnya itu sendiri ada menjamin transaksi itu sendiri mempunyai hukum syariah, tidak mengandung riba atau penipuan. Artinya bisa meningkatkan keadilan dan kepercayaan dalam ekonomi. Lalu yang kelima, ada poin mendidik sikap kritis dan tidak taklid atau buta. Yang dimana contoh itu kenapa sebagian orang bilang musik itu haram dan sebagian bilang boleh. Nah, dari ada perbedaan itu kita bisa menelurusi dalil dan metode yang digunakan para ulama. Tidak langsung menuduh atau membenarkan, tapi menghormati argumen orang lain. Nah, jadi kesimpulannya itu usul fikih itu sangat penting digunakan terhadap kehidupan kita, yang bisa membantu memahami mengapa dan bagaimana hukum Islam ditetapkan, yang dimana menjadi alat ijtihad yang rasional dan bertanggung jawab, dan juga membentuk sikap bijak dan toleran dalam menyikapi perbedaan pendapat dan masalah baru.